Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 701, Membuat Pendirian. Kaca, lengan Wang Men patah, dan darahnya mengotori tanah. Kemudian, suara yang menakutkan namun acuh tak acuh terdengar di telinga Wang Men. Sekarang, saya secara pribadi akan mengirim Anda ke jalan. Beberapa detik kemudian, Ye Chen muncul lagi di depan Wang Men. Tinjunya ditutupi dengan api abadi saat menghantam dada Wang Men. Puci, darah mewarnai tanah menjadi merah saat daging dan tulang Wang Men runtuh karena kekuatan pukulan tersebut. Kemudian, dia jatuh dengan keras ke tanah. Ah! Tangisannya yang menyayat hati bergema di seluruh lingkungan. Segera, yang tersisa dari sosoknya yang sombong dan perkasa hanyalah mayat yang hancur dan genangan darah. Kesunyian, keheningan yang mematikan. Suasana begitu sunyi sehingga semua orang yang hadir merasa tercekik. Hanya ketika angin dingin bertiup barulah para tetua dan murid aliansi darah sadar. Wang Men tidak hanya gagal menjatuhkan anak itu dalam waktu 5 detik, tapi dia juga dihancurkan oleh pukulan terakhir anak itu. Sial, mungkinkah anak bertopeng ini menjadi seorang penggarap penyempurnaan tubuh? Pada saat mereka sadar, Ye Chen sedang berjalan pergi di depan semua orang dari aliansi darah. Pada saat itu, tidak ada yang menghentikannya, atau lebih tepatnya, tidak ada yang ingin menghentikannya. Kekuatan pukulannya telah membuat mereka takut untuk tunduk. Namun, Jian Ruxue secara alami tidak akan membiarkan Ye Chen pergi. Dia mendengus dingin. Apakah kamu buta? Jika anak ini meninggalkan aliansi darah, kaulah yang akan mati sebagai penggantinya. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah drastis, dan beberapa saat kemudian, senjata yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Ye Chen. Semua orang menyerang ke depan, menggunakan teknik bela diri, berniat membunuhnya. Ye Chen dikelilingi di semua sisi, dan menghadapi tekanan yang tak ada habisnya. Dia melawan ratusan ahli dari aliansi darah. Sementara itu, kaki Ye Chen telah tenggelam ke tanah dan dia tidak bisa bergerak satu langkah pun saat menahan tekanan. Serang, kata seorang tetua aliansi darah. Setelah itu, banyak sosok bergegas menuju Ye Chen. Langit dipenuhi dengan segala macam teknik, beberapa di antaranya bahkan ditujukan pada Ye Tianzeng. Mata Ye Chen bersinar dengan niat membunuh, saat hidupnya, naga darah, dan api abadi semuanya melonjak dengan kekuatan. Pada saat yang sama, dia memegang pedang langit pembunuh naga di tangannya, melepaskan serangan yang menghujani api dan kilat yang dahsyat. Begitu saja, Ye Chen menggendong ayahnya dan menyerbu ke kerumunan. 1 serangan pedang, 2 serangan pedang. Bahkan Ye Chen tidak tahu berapa kali dia menyerang. Terlebih lagi, untuk melindungi ayahnya, dia telah mengalami banyak luka. Pakaiannya robek, dan darah mengalir dari lukanya. Namun, para tetua dan ahli aliansi darah bahkan lebih buruk lagi, karena mereka dibunuh satu persatu, darah menodai tanah. Naga darah di tubuh Ye Chen semakin besar. Niat membunuh dan pembantaian sangat menyehatkannya. Tepat pada saat ini, Jian Ruxue, yang selama ini tidak bergerak, tidak bisa lagi duduk diam. Sosoknya secepat kilat, dan dalam sekejap mata, dia sampai di belakang Ye Chen dan melepaskan serangan telapak tangan ke arah Ye Tianzeng. Dia yakin Ye Chen akan memilih untuk menerima pukulan itu sendiri. Seperti yang diharapkan, ketika Ye Chen merasakan bahwa ayahnya dalam bahaya, dia dengan cepat berbalik, dan serangan telapak tangan mendarat tepat di dadanya. Bang! Tubuhnya terbang seperti layang-layang yang talinya putus, dan menabrak pohon. Dia memuntahkan seteguk darah. Ki sebenarnya dalam dantiannya hampir habis. Bagaimanapun, dia masih manusia, dan merupakan keajaiban bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang dalam kondisi terluka. Para tetua dan murid aliansi darah buru-buru berseru, seperti yang diharapkan dari Master Sekte. 1 serangan telapak tangan sudah cukup untuk menekan bocah bertopeng ini. Hentikan omong kosong itu. Lepaskan topeng kecil ini. Saya ingin melihat siapa dia. Setelah mendengar perintah Jian Ruxue, para tetua segera bergegas menuju Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen menempatkan Ye Tianzeng di tanah, berdiri, dan menikam pedang langit pembunuh naga di depan ayahnya. Bantu aku menjaganya. Pedang langit pembunuh naga bersenandung seolah menanggapi Ye Chen. Ye Chen menghela napas dan melihat orang-orang yang bergegas mendekat. Mereka tampak yakin bahwa dia sudah berada di ujung tanduk. Apakah kamu tidak ingin mengetahui identitasku? Aku akan memberitahumu hari ini. Ye Chen tidak melepas topengnya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan mengepalkan tangannya.
Cabang pohon willow jatuh ke telapak tangannya. Cabang pohon willow sebagai pedang. Ini, orang gila macam apa ini? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa ranting pohon willow dapat mengeluarkannya dari kesulitan ini? Tiba-tiba, seseorang menyadari sesuatu. Sosok Ye Chen dan cara dia memegang dahan willow tampak sangat familiar. Juga, pedang langit pembunuh naga itu sangat mirip dengan gambar pedang yang beredar setelah kejadian di restoran abadi mabuk. Kamu Si Tian. Dia adalah Ye Si Tian, seru orang itu. Setelah mendengar ini, para tetua yang sedang menuju ke arah Ye Chen menghentikan langkah mereka, tidak berani mengambil langkah maju. Nama Ye Si Tian seperti mimpi buruk bagi para penggarap pegunungan Kunlun. Ekspresi Jian Ruxue sangat suram. Meskipun dia tidak tahu mengapa kekuatan Ye Si Tian turun begitu banyak, dia takut segalanya akan berubah jika dia menunda, jadi dia dengan cepat berkata, semua murid dan tetua aliansi darah, dengarkan. Tangkap Ye Si Tian dengan cara apapun. Beberapa detik kemudian, lautan senjata dan teknik melesat ke arah Ye Chen. Awalnya, mereka tidak berencana menggunakan kekuatan penuh mereka, namun ketika nama Ye Si Tian disebutkan, mereka tidak berani menyembunyikan kekuatan mereka. Kalau tidak, hasil satu-satunya adalah kematian. Ye Chen menyaksikan lautan pedang melonjak ke arahnya. Serangan ini cukup untuk menghancurkan ahli alam Raja Suci manapun, apalagi Ye Chen. Namun, Ye Chen tidak panik sama sekali. Dia berkata dengan tenang, hal terakhir yang harus kamu lakukan adalah menggunakan pedang untuk melawanku. Kemudian, Ye Chen melambaikan cabang willow di tangannya dan melepaskan teknik pedang. Teknik yang sama yang bisa membuat pedang lain tunduk. Ye Chen mengambil langkah maju dan melepaskan auranya, dan saat cabang willow bergoyang, pedangnya sepertinya benar-benar kehilangan kendali. Aura kuno menyelimuti seluruh aliansi darah, dan pedang Qi yang kejam tersebar ke segala arah, menghancurkan apapun yang disentuhnya. Banyak pedang juga kehilangan spiritualitasnya, dan berubah menjadi tumpukan besi tua. Kalian semua kembali. Ye Chen meraung dengan marah. Saat dia terus menyalurkan sisa Qi dan kekuatan spiritualnya, pedang yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah tiba-tiba terbang dan bahkan terbalik. Pada saat ini, Ye Chen adalah orang yang mengendalikan mereka, dan lautan pedang menelan para tetua dan ahli aliansi darah, membunuh dan melukai banyak dari mereka. Siapa sangka ranting pohon willow mampu mencapai semua ini? Bagaimana mereka bisa melawan sesuatu yang begitu mengerikan? Bab 702, Kartu Trump. Mereka mengira kekuatan sejati Ye Si Tian telah dilepaskan ketika dia menghentikan lautan pedang, tapi sekarang dia bisa mengendalikannya juga. Siapa orang ini? Ekspresi Jian Ruxue berubah menjadi tidak sedap dipandang. Ini merupakan penghinaan bagi aliansi darah, karena mereka didorong mundur meskipun memiliki keunggulan jumlah yang besar. Melihat para murid dan tetua di sekitarnya, kemarahan di hatinya melonjak ke kepalanya. Brengsek, dia ragu-ragu selama beberapa detik sebelum mengeluarkan sepotong batu giok dari sakunya. Itu mirip dengan ponsel. Itu digunakan untuk komunikasi antar sekte. Dia tidak berani mempertaruhkan nasib aliansi darah. Kekuatan yang ditunjukkan Ye Si Tian barusan adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa menolaknya. Saat ini, satu-satunya hal yang dia yakini adalah dia tidak bisa menggunakan pedangnya. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Dia harus mencari sekutu. Ye Si Tian terlalu kuat. Jika dia diizinkan pergi hari ini, aliansi darah akan dimusnahkan saat Ye Si Tian muncul lagi. Tidak peduli apa, Ye Si Tian harus mati. Setetes esensi darah meresap ke dalam bongkahan batu giok, dan itu berkedip-kedip dengan cahaya. Saya telah menemukan Ye Si Tian. Anak ini berada di wilayah aliansi darahku. Sekte Pegunungan Kunlun telah menandatangani kontrak untuk memburunya. Kirimkan pasukanmu. Jika kita membiarkan Ye Si Tian pergi hari ini, maka sekte kita cepat atau lambat akan hancur. Setelah mengatakan itu, dia menghancurkan potongan batu giok itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu sekte datang dan mendukungnya. Beberapa sekte yang paling dekat dengan aliansi darah pasti akan datang segera setelah mereka menerima berita tersebut. Setelah melakukan semua ini, mata Jian Ruxue menjadi dingin saat dia menyerang Ye Chen. Namun, alih-alih menggunakan pedangnya, dia kini mengacungkan tombak. Ye Si Tian juga tidak akan bisa mengendalikan ini, kan? Kamu Si Tian, bagus. Sangat bagus. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Begitu dia selesai berbicara, tombak di tangannya merobek udara. Beberapa saat kemudian, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun dan menghantam tombak. Energi petir yang dahsyat kemudian mengembun di sekitar ujung tombak.
Mata Jian Sui berkedip karena haus darah dan kegilaan. Selama sebulan terakhir, Ye Xitian telah membunuh begitu banyak orang dari aliansi darah. Sejak insiden Paviliun Yibao, aliansi darah telah menjadi bahan tertawaan pegunungan Kunlun. Siapa yang mau menanggung penghinaan seperti itu? Tidak peduli apa, Ye Xitian harus mati. Ye Chen melihat tombak yang dipenuhi petir yang dahsyat. Serangan ini jauh melebihi kemampuannya saat ini. Tak berdaya, dia hanya bisa membuka tangannya. Pedang pembelah matahari, ayo. Rune kehidupan Ye Chen muncul, dan ribuan sambaran petir dimasukkan ke dalam pedangnya saat dia melepaskan serangan pedangnya sendiri. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Namun, kali ini, Ye Chen terpaksa mundur 30 langkah. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Perbedaan kekuatan antara Master Sekte dan tetua aliansi darah lainnya sangat besar. Sudut mulut Jian Ruxue melengkung menjadi senyuman kemenangan. Ye Xitian, ada rumor di pegunungan Kunlun bahwa kekuatanmu telah mencapai alam asal, tapi tampaknya kekuatanmu yang sebenarnya paling banyak telah mencapai alam suci. Seluruh pegunungan Kunlun telah ditipu olehmu. Namun, kebenarannya sudah terungkap sekarang. Kamu membunuh begitu banyak murid aliansi darahku. Hari ini, aku akan memenggal kepalamu dan menggantungnya di luar pintu masuk sekte selama 3 hari. Aku akan memberitahu semua ahli di pegunungan Kunlun bahwa akulah yang membunuhmu. Aura di tubuh Jian Ruxue meledak dengan keras, dan energi spiritual di sekitarnya tersedot ke arah tombak. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Kemudian, Jian Ruxue melemparkan tombaknya ke arah Ye Chen. Tombak itu tampak melolong saat terbang di udara, dan ukuran tombak itu tampak membesar juga. Pada saat ini, pikiran Ye Chen berputar cepat saat dia melihat tombak mendekat. Ki sebenarnya dalam dantiannya hampir hilang seluruhnya, jadi akan sangat sulit baginya untuk menahan serangan ini. Apakah dia harus meminta bantuan Duan Leiren? Dia masih memiliki 4 pil realitas ilusi kuno. Majikannya, Duan Leiren, pernah berkata bahwa pil ini sangat penting baginya, dan akan memungkinkannya terwujud di dunia luar. Melihat tombak itu semakin dekat, Ye Chen berhenti memikirkannya. Dia hendak berkomunikasi dengan Duan Leiren ketika dia melihat jarum perak kuno di makam samsara. Dia memperoleh ini ketika dia memahami teknik medis Lin Qingxuan di depan tablet batu puncak Qingxuan. Jarum perak ini dipadatkan dengan energi spiritual, dan Lin Qingxuan telah memberitahunya bahwa jarum ini akan menjadi salah satu kartu truf terpenting yang menyelamatkan nyawanya. Meskipun dia tidak menjelaskan secara detail, Ye Chen bisa merasakan bahwa jarum perak itu luar biasa. Beberapa saat kemudian, jarum perak muncul di antara kedua jarinya. Segera setelah jarum perak muncul, sebagian besar awan gelap melonjak di atas langit di atasnya, dan segera menutupi seluruh langit. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Firasat buruk tiba-tiba muncul di hati Jian Ruxue. Mungkinkah ada sesuatu yang berubah? Dia memandang pemuda di kejauhan dan menyadari bahwa pihak lain tidak menggunakan senjata apapun, melainkan memegang jarum perak di tangannya. Berat, apa menurutmu jarum perak itu bisa menahan tombak petir roh darahku? Kamu sedang mendekati kematian. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa tombak petir roh darahku ditempa oleh sosok perkasa 1000 tahun yang lalu dan tidak bisa dipecahkan. Selanjutnya, saya sudah mengikat tombak ini dengan esensi darah saya. Hanya aku yang bisa mengendalikannya. Selama 100 tahun terakhir, tombak petir roh darah telah merenggut nyawa setidaknya 1000 orang, dan kamu akan segera ditambahkan ke jumlah itu. Mati. Dengan raungan, tombak itu tiba-tiba melaju dan terbang menuju dada Ye Chen. Tampaknya tidak dapat dihentikan. Pada saat ini, Ye Chen menyaksikan tombak itu semakin dekat. Dia tidak lagi ragu-ragu. Meskipun saya belum pernah menggunakannya, berdasarkan kata-kata Lin Qingxuan, itu jelas tidak lemah. Jarum perak, tunjukkan kekuatanmu hari ini. Ye Chen kemudian mengaktifkan jarum perak, dan dalam sekejap, cahaya memancar ke segala arah dan menutupi segalanya. Jarum perak terlepas dari genggaman Ye Chen dan terbang keluar, langsung menuju tombak petir roh darah. Gemuruh, energi spiritual di sekitarnya mengalir menuju jarum perak, dan mulai berkembang. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi tombak merah tua yang panjangnya 1000 kaki. Ding! Tombak merah tua itu bertabrakan dengan tombak petir roh darah, dan tombak petir roh darah yang awalnya kuat menjadi sangat kecil saat ini. Setelah ledakan keras, tombak petir roh darah Jian Ruxi berubah menjadi debu. Ia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Selanjutnya,
Tombak merah tua itu tidak berhenti di situ, dan terbang menuju Jian Ruxue. Jika itu menimpanya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Para ahli aliansi darah yang tersisa sangat ketakutan. Siapa yang mengira jarum perak yang tampak lemah akan begitu menakutkan? Senyuman di wajah Jian Chen membeku, dan rasa dingin merambat di punggungnya. Rasanya seperti dia dikunci oleh kematian itu sendiri. Bab 703, luar biasa. Kekuatan macam apa ini? Ini bukan seni bela diri, ini adalah teknik medis Dao yang hilang. Lin Qingxuan. Di zaman kuno, Lin Qingxuan pernah melancarkan serangan ini. Mata Jian Ruxue tiba-tiba tertuju ke arah Ye Chen, dan suaranya yang ketakutan terdengar, "Ye Xitian, siapa kamu? Mengapa Anda mengetahui teknik medis Dao? Mengapa?" Melihat tombak merah tua itu hendak mendarat, Jian Ruxue menguatkan dirinya. Jika dia ingin hidup, dia harus menghentikannya. Tanpa berpikir panjang, dia dengan cepat mengeluarkan setetes esensi darah, dan jari-jarinya dengan cepat membentuk segel. Pintu berwarna merah darah yang tampak kuno tiba-tiba muncul di depannya. Pintu berwarna merah darah itu sederhana dan tanpa hiasan, dengan ukiran tanda yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Ini adalah harta inti dari aliansi darah, dan itu adalah tato di leher setiap anggota aliansi darah. Ini juga merupakan teknik terhebat yang tersedia untuk Jian Ruxue. Dia tidak punya pilihan sekarang selain menggunakannya sekarang. Begitu pintu berwarna merah darah muncul, langit berguncang, pintu tertutup, dan penghalang merah terbentuk di sekitar Jian Ruxue, memancarkan rasa tak terkalahkan. Tombak merah tua itu terbang ke depan, dan kemudian menghantam pintu berwarna merah darah sambil terus-menerus memanfaatkan energi spiritual di sekitarnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Tampaknya mampu menembus ruang dan waktu. Pada saat ini, awan gelap seperti hari kiamat tersebar, dan seberkas cahaya bersinar. Gemuruh. Dunia berguncang. Pintu berwarna merah darah tidak bisa menghalanginya sama sekali dan hancur. Yang dilakukannya hanyalah mengurangi kekuatan tombak merah itu. Saat terjadi benturan, gelombang kejut yang mengerikan menyapu, menyebabkan gempa bumi dalam radius 1 kilometer. Istana aliansi darah yang dulunya megah dihancurkan dengan tanah, dan debu serta kuburan beterbangan kemana-mana. Kemudian, tombak merah itu menusuk Jian Ruxue. Puci. Jian Ruxue memuntahkan seteguk darah, saat dia dipaku di reruntuhan istana. Jika dia cukup beruntung untuk tidak mati, dia akan tetap lumpuh. Dia ingin berbicara, tetapi setiap kali dia mencoba, dia mengeluarkan lebih banyak darah. Ye Chen terkejut. Dia tidak menyangka jarum perak itu memiliki kekuatan seperti itu. Ini terlalu mengerikan. Namun, saat dia hendak mengambil langkah maju, dia merasakan gelombang kelelahan menyapu tubuhnya. Semua kekuatan spiritual dan ki sejati dalam dantiannya telah hilang, dan serangan balik yang diakibatkannya membuatnya mengeluarkan seteguk darah dan hampir terjatuh. Dia menyadari bahwa meskipun jarum perak itu kuat, dia belum kuat untuk menggunakannya sepenuhnya. Ye Chen dengan cepat mengambil beberapa ramuan dan pil dan menelannya. Itu masih sia-sia. Tak berdaya, dia hanya bisa menahan rasa sakit dan perlahan berjalan menuju Jian Ruxue. Tubuh Jian Ruxue berada dalam kondisi yang menyedihkan. Meski dia terluka parah, ekspresinya tetap garang. "Kamu Xitian, saya tidak peduli dari mana asalmu. Jika kamu membunuhku dan menghancurkan aliansi darah, itu hanya akan membuat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan Kunlun semakin ingin membunuhmu. Keberadaanmu tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi, apalagi pegunungan Kunlun. Aturan yang telah ditetapkan oleh pegunungan Kunlun selama ribuan tahun telah dilanggar olehmu. Faksi dan sekte di belakang Anda, serta semua orang di sekitar Anda, akan mendapat masalah. Ini bukan ancaman kosong." Ye Chen mengabaikannya. Dia tersenyum dan memegang pedang pembelah matahari di tangannya. Bahkan dalam kondisi terluka, dia bertekad untuk mengakhiri ini. Pada saat ini, pedang ki meluap dari pedang Ye Chen, dan dia melihat mayat di sekitarnya dan tersenyum. "Jian Ruxue, kamu ingin tahu seperti apa rupaku, kan? Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan untuk melihatnya hari ini." Tangan kiri Ye Chen meraih topeng itu dan melepasnya, memperlihatkan wajah tampan. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Suasananya membeku, dan mata Jian Ruxue hampir keluar. Ye Xitian sebenarnya adalah Ye Chen dari Huaxia. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Xitian ingin menyelamatkan Ye Tianzeng. Mereka adalah ayah dan anak. Sebenarnya dia sudah curiga sejak awal. Di permukaan, kemunculan mereka berdua di saat yang sama terlalu kebetulan. Namun,
Ketika dia membandingkan kekuatan Ye Chen dengan kekuatan Ye Xitian, sepertinya tidak masuk akal. Ye Chen kemudian menempelkan pedangnya ke leher Jian Ruxue. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Aliansi darahmu seharusnya tidak menyentuh orang tuaku. Sekarang, kamu akan membayarnya dengan nyawamu. Ye Chen, jika kamu bersedia melepaskanku, aku berjanji kamu dan aku akan mengurus urusan kita sendiri. Juga, saya sudah memberitahu sekte lain yang akan datang. Jika kamu ingin meninggalkan tempat ini, mustahil tanpaku. Kamu menghancurkan aliansi darah hari ini. Namun, bisakah Anda menjamin bahwa Anda akan selamat ketika sekte lain menyerang Anda? Saat Jian Ruxue hendak melanjutkan berbicara, dia mendengar langkah kaki mendekat. Apakah salah satu sekte ada di sini? Jumlahnya tidak banyak, hanya 50 ahli. Namun, tubuh Ye Chen berada di ambang kehancuran, dan dia tidak dalam kondisi untuk bertarung. 50 orang itu tersentak ketika mereka melihat keadaan aliansi darah dan Jian Ruxue yang menyedihkan. Namun, Jian Ruxue tahu bahwa Ye Chen kelelahan karena menggunakan jarum perak, yang mungkin merupakan kartu truf terkuatnya. Dengan kondisi Ye Chen saat ini, dia berada di ambang kehancuran. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menyingkirkannya. Master Sekte yang baru saja tiba melihat pemandangan yang mengejutkan dan berseru, "Ini, bagaimana ini bisa terjadi?" Jian Ruxue buru-buru meraung, "Sekte Master Fang, cepat. Bunuh kecil ini. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sekarang." Sekte Master Fang dan para ahli di belakangnya dengan cepat bereaksi. Namun, saat mereka hendak menyerang, terdengar lebih banyak langkah kaki di belakang mereka. Jian Sui sangat gembira. Sekte lain telah tiba. Hari ini, baik Ye Chen maupun Ye Tianzeng tidak dapat melarikan diri. Jian Ruxue memuntahkan darah tanpa mempedulikan lukanya. Di saat yang sama, dia tertawa sinis. Haruskah aku memanggilmu Ye Xitian atau Ye Chen sekarang? Apakah kamu merasa putus asa sekarang? Bahkan jika saya kehilangan kultivasi saya, jika Anda berdua mati di sini hari ini, saya akan tetap menjadi pemenang terakhir. Akan ada lebih banyak sekte yang mengelilingi tempat ini. Anda tidak akan mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Kematian adalah satu-satunya hal yang menunggu Anda. Haha. Begitu dia selesai berbicara, 100 sosok bergegas masuk, masing-masing mengacungkan pedang di tangan mereka dan memancarkan niat membunuh yang menakjubkan. Mereka mengepung semua orang. Ketika Jian Ruxue dan Master Sekte Fang melihat mereka, mereka sedikit terkejut. Itu sebenarnya Sekte Pedang Segudang. Sekte Pedang Segudang berada cukup jauh dari sini. Bagaimana mereka bisa sampai di sini begitu cepat? Namun, dia tidak memikirkan pertanyaan itu dan berkata dengan serius, "Sekte Master Ling, Anda dan Sekte Anda telah tiba pada waktu yang tepat. Dengan bantuanmu, Ye Xitian pasti akan mati. Pemimpin Sekte Fang, pemimpin Sekte Ling, jika kita menunda, segalanya akan berubah. Cepat bunuh kecil ini." Sekte Master Fang mengangguk. Namun, saat dia hendak menyerang, dia menyadari ada pedang di lehernya. Itu adalah tetua berjubah emas dari Sekte Pedang Segudang. Apa yang sedang terjadi? Di tengah kebingungan yang dirasakan Master Sekte Fang dan Jian Ruxue, Master Sekte Pedang Segudang mengambil langkah maju dan berlutut di depan Ye Chen. Ling Yundu dari Sekte Pedang Segudang menyapa guru. Kemudian, 100 ahli dari Sekte Myriad Swords juga berlutut bersamaan. Sen Sixi menyapa guru. Murid menyapa guru. Aura amat buruk yang tak terlihat menyelimuti seluruh tempat. Bab 704, Tuan. Pada saat ini, suasana membeku, dan keheningan menyelimuti. Kata, Tuan, bergema di seluruh lingkungan saat 100 orang menyambut Ye Chen. Adegan ini sangat mengejutkan. Ini adalah Sekte Pedang Segudang. Meskipun mereka tidak dianggap sebagai sekte paling kuat di Pegunungan Kunlun, mereka pasti berada di peringkat 50 besar. Selanjutnya, dalam hal pedang Dao, Sekte Pedang Segudang dapat dengan mudah masuk peringkat 10 besar. Namun, para ahli ini semuanya berlutut pada saat ini. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Master Sekte pun berlutut. Ling Yundu sombong dan biasanya berbicara dingin kepada orang lain. Dia juga terkenal karena sifatnya yang keras kepala di Pegunungan Kunlun. Namun, orang seperti itu sebenarnya sedang berlutut di depan pemuda di depannya. Master Sekte Fang dan lusinan orang di belakangnya menahan napas dan bahkan mengusap mata. Itu seperti mimpi, dan terasa terlalu nyata. Beberapa orang bahkan mencubit dirinya sendiri untuk memastikan. Rasa sakit itu membuat mereka sadar bahwa apa yang mereka saksikan itu nyata. Mendesis.
Kerumunan menghirup udara dingin ketika mereka menatap pemuda yang dingin dan sombong itu. Pemuda itu penuh dengan luka, tapi dia berdiri tegak dengan bangga dan pantang menyerah. Ekspresi Jian Ruxue sangat jelek. Keadaan telah berubah. Sekte Pedang Segudang ada di pihak Ye Xitian. Menguasai. Bagaimana seorang anak berusia 20 tahun bisa menjadi penguasa Sekte Pedang Segudang? Mustahil. Jian Ruxue menelan seteguk darah dan menatap Ling Yundu, yang setengah berlutut, dan bertanya, Sekte Master Ling, kamu, apakah kamu yakin tidak melakukan kesalahan? Anak ini adalah tuanmu. Dia mungkin cukup umur untuk menjadi cucumu. Ling Yundu masih menundukkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Jian Ruxue, jika kamu meremehkan guru sekali lagi, saya pasti akan membunuhmu. Dengan itu, dia memandang Ye Chen dan berkata dengan hormat, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Chen memandangi 100 orang yang berlutut di sekelilingnya dan tidak tahu harus berbuat apa. Inikah rencana cadangan yang ditinggalkan Chen Tianli untuknya di Pegunungan Kunlun? Meskipun Sekte Pedang Segudang bukanlah sekte teratas, sekte ini cukup kuat untuk mempengaruhi Pegunungan Kunlun. Mungkinkah Chen Tianli telah meramalkan masa depan dan dengan sengaja mengaturnya? Dia tidak memikirkannya terlalu lama dan melambaikan tangannya. Bangkit. Dengan itu, semua orang dari Sekte Myriad Swords berdiri, mata mereka dingin dan fokus. Ya Tuan, sua. Pada saat yang sama, niat membunuh yang tak terlihat menyebar dan menyelimuti semua orang di sekitarnya. Pada saat ini, Master Sekte Fang dan Jian Ruxue akhirnya yakin bahwa ini benar-benar terjadi. Sebuah sekte tidak akan bercanda tentang masalah seperti itu. Namun, ini sama sekali tidak masuk akal. Mungkinkah Ye Xitian sama sekali bukan seorang pemuda, dan merupakan monster tua yang menyamar? Apakah identitas aslinya adalah ahli perkasa dari Sekte Pedang Segudang? Seseorang yang datang dari zaman dahulu hingga sekarang. Semakin mereka memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Kalau tidak, Ye Xitian sendiri tidak akan mampu mencapai prestasi menakjubkan seperti itu. Ini juga bisa menjelaskan mengapa kekuatan Ye Xitian berfluktuasi antara tinggi dan rendah, dan juga mengapa dia memiliki begitu banyak harta spiritual yang menantang surga. Mereka berdua tahu bahwa sekarang mustahil untuk menjatuhkan Ye Xitian. Sekte Master Fang hanya bisa menangkupkan tangan dan tersenyum. Senior Ye, aku benar-benar minta maaf. Saya hanya bertindak gegabah karena mendengarkan kebohongan Jian Ruxue. Karena ini semua adalah kesalahpahaman, saya akan membawa murid sekte saya dan pergi. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Ayo pergi. Master Sekte Fang melambaikan tangannya dan hendak berbalik untuk pergi ketika dia menyadari bahwa ada 10 tetua dari Sekte Pedang Segudang yang menghalangi pintu masuk. 10 pedang terhunus dan diarahkan ke mereka. Sekte Master Ling, kamu adalah. Sekte Master Fang memandang Ling Yundu dan berpura-pura terkejut. Ling Yundu mendengus dingin dan berkata dengan arogan, maaf, tapi tanpa perintah guru, tidak ada yang bisa pergi. Sekte Master Fang tertegun dan wajahnya menjadi gelap. Ling Yundu, apakah kamu tidak berlebihan? Aku tidak ada hubungannya dengan tuanmu, dan aku bahkan tidak bergerak. Mungkinkah kamu berencana untuk menahanku di sini selamanya? Ling Yundu mengabaikannya. Dia memandang Ye Chen dan berkata dengan tenang, Guru, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Ye Chen menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke orang-orang di depannya. Semua orang membuang muka alih-alih menatap matanya. Jika Ling Yundu harus memanggilnya sebagai guru, bagaimana mereka bisa menyinggung orang seperti itu? Tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan sekarang. Suara Ye Chen tenang saat dia berjalan menuju Jian Ruxue. Tak lama kemudian, dia berhenti dan melihat ke bawah. Kamu sudah lama memenjarakan ayahku. Apakah Anda mengetahui sesuatu yang tidak saya ketahui? Memberitahu. Aku semua yang kamu tahu, dan aku mungkin akan memberimu kematian yang cepat. Jian Ruxue tahu betul bahwa dia telah dikalahkan sepenuhnya dalam pertempuran ini. Namun, sebagai Master Sekte Aliansi Darah, dia tentu saja tidak akan menyerah. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Saya tidak peduli apakah Anda Ye Chen atau Ye Xitian. Aku tahu rahasiamu. Saya selalu ingin memastikan hubungan antara Anda dan keluarga Ye di Pegunungan Kunlun. Sekarang, aku sangat yakin kamu punya hubungan keluarga dengan mereka. Apa menurutmu membunuhku akan mengakhiri segalanya? Bermimpilah. Selama darah keluarga Ye di Pegunungan Kunlun masih mengalir di pembuluh darahmu, masalah ini tidak akan berakhir dengan baik.
Langit memiliki lengan yang panjang. Selain aliansi darahku, seseorang telah menemukan rahasiamu. Bahkan keluarga Ye mungkin telah menemukannya. Kamu dan Ye Tianzeng ditakdirkan menjadi tunawisma selama sisa hidupmu. Kamu tidak pernah tahu kapan mimpi burukmu akan datang. Ye Xitian, karena kamu ingin tahu, sebaiknya aku memberitahumu. Ketika kakekmu meninggalkan pegunungan Kunlun, dia mengambil sesuatu yang tidak boleh dia bawa. Barang ini adalah barang jahat yang ditekan oleh keluarga Ye. Meskipun tidak ada yang bisa mengungkap rahasia di dalamnya, tidak ada yang diizinkan mengambilnya. Sekarang sepertinya kamu telah menemukan rahasia benda jahat ini. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Kamu mungkin memiliki sekte pedang segudang di belakangmu, dan kekuatanmu misterius dan tidak dapat diprediksi. Namun, bisakah kamu melawan keluarga Ye di pegunungan Kunlun dan kekuatan tersembunyi itu? Setelah mendengar kata-kata gila dan keras itu, ekspresi Ye Chen berubah serius. Apakah benda jahat yang dia sebutkan mengacu pada makam samsara? Namun, dia yakin batu hitam pembawa makam samsara itu berasal dari keluarga Ye. Entah kenapa, kakeknya mengambil harta itu dan memberikannya kepadanya. Jika benar seperti yang dikatakan Jian Ruxue, dia dan ayahnya mungkin menjadi sasaran kekuatan tersembunyi. Bab 705, Pertanyaan. Adapun mengapa kekuatan tersembunyi ini tidak bergerak, Ye Chen merasa pasti ada alasan di baliknya. Untungnya, dia telah menggunakan identitas Ye Xitian ketika dia melepaskan kekuatannya di pegunungan Kunlun, dan kekuatan tersembunyi itu tidak mengetahui identitas aslinya. Kalau tidak, dia mungkin sudah menjadi sasaran sejak lama. Pada saat ini, Ye Chen merasa seperti bidak catur dalam permainan catur kuno. Setiap langkah yang diambilnya akan mempengaruhi dewan. Mengapa kakeknya meninggalkan pegunungan Kunlun dan membuat rencana rumit di Huaxia? Kenapa dia harus menyerahkan makam samsara kepadanya daripada menggunakannya sendiri? Mungkin hanya keluarga Ye yang punya jawaban atas semua ini. Saat bertemu dengan proyeksi kakeknya di Gunung Jiangdao, kakeknya tidak menjelaskan banyak hal kepadanya. Namun, kakeknya telah mengucapkan beberapa kata penting. Ye Chen, kita akan bertemu lagi. Sebelum Anda pergi ke pegunungan Kunlun, Anda harus menemukan seorang lelaki tua bernama Guo Haiyun. Ada sesuatu yang dia miliki yang menjadi milikmu. Dia sahabatku dan dia akan membantumu menangani beberapa hal. Ye Chen belum pernah melihat Guo Haiyun sebelumnya. Sayangnya, sebelum dia sempat bertanya, proyeksi kakeknya menghilang. Semua petunjuk tentang makam samsara dan keluarga Ye saat ini ada pada Guo Haiyun. Dia masih ingat ketika tablet batu itu jatuh ke dunia fana dan diperoleh oleh keluarga Ye, ada tulisan di atasnya, waktu, tempat, dan namanya, Ye Chen. Namun, kata-kata ini telah disegel selama ini, jadi keluarga Ye tidak menyadarinya saat itu. Kakeknya mengetahuinya hanya karena dia telah melanggar semacam batasan, itulah sebabnya kakeknya menyiapkan rencana besar ini. Nenek moyang keluarga Ye mengandalkan benda-benda dari alam luar untuk mengolahnya dengan sangat cepat dan membangkitkan garis keturunannya. Keluarga Ye dengan cepat bangkit menjadi keluarga nomor satu di pegunungan Kunlun, namun akhirnya berbalik melawan satu sama lain. Selain itu, pasukan yang tak terhitung jumlahnya mengincar harta karun yang dimiliki keluarga Ye, dan tak lama kemudian, keluarga Ye hancur, dan banyak ahli mereka gugur dalam pertempuran. Nenek moyang keluarga Ye terbunuh, dan harta karun luar angkasa dibagi ke antara banyak sekte dan keluarga di pegunungan Kunlun. Batu raksasa itu terbelah, loh batunya diambil, dan bahkan keluarga Ye hanya ada dalam nama saja. Sekarang, hanya keluarga cabang dari keluarga Ye yang tersisa berjuang. Namun, mereka tidak akan pernah mengira bahwa harta karun yang paling penting sebenarnya adalah batu hitam. Meskipun pegunungan Kunlun hanya memiliki satu cabang keluarga Ye yang tersisa, mereka tidak boleh diremehkan. Beberapa dekade yang lalu, keluarga Ye dipenuhi oleh para ahli. Namun, tidak ada orang lain yang memegang teguh keyakinannya kecuali kakeknya. Legenda zaman dahulu sudah tidak ada lagi. Mereka menganggap benda luar angkasa yang jatuh di luar klan Ye sebagai burung laut yang jahat. Di mata mereka, nama Ye Chen adalah kutukan, dan telah menjadi tabu dalam keluarga, sampai-sampai tidak ada seorang pun yang diizinkan memiliki nama ini. Mereka selalu percaya bahwa kemunduran kemakmuran keluarga Ye terkait dengan nama ini. Jika memang begitu, maka Ye Chen pasti tidak akan diterima oleh keluarga Ye. Namun, dia tidak peduli. Bagaimanapun, keluarga tersebut tidak melakukan apapun untuk dia atau keluarganya. Bahkan ketika kakeknya mencuri batu hitam itu, mereka dengan senang hati membuangnya.
Namun, bahkan setelah sesuatu terjadi pada kakeknya, klan Ye dari Pegunungan Kunlun telah mengirim orang untuk mengambil abunya. Ada banyak pertanyaan dan kontradiksi mengenai situasi ini. Ye Chen mengerutkan kening. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa keluarga Ye di Pegunungan Kunlun terpecah menjadi dua kekuatan. Yang satu berdiri di belakang kakeknya, sementara yang lain menghalanginya. Bagaimanapun, Ye Chen tidak tahu banyak tentang keluarga Ye, jadi sebaiknya jangan buang waktu untuk berspekulasi. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke Jian Ruxue dan berkata, apa lagi yang kamu tahu? Beritahu saya. Jian Ruxue tahu bahwa mustahil baginya untuk bertahan hidup. Dia memandang Ye Chen dengan tatapan sinis dan berkata, saya masih punya rahasia, tapi hanya Anda yang boleh mendengarnya. Datang saja. Ye Chen menyipitkan matanya. Dia punya firasat buruk tapi dia tetap mendekat. Ketika dia berada sekitar 10 cm dari Jian Ruxue, tangan berlumuran darah itu meraih kaki Ye Chen. Nak, biarpun aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku. Haha. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Jian Ruxue tampak berubah menjadi lava, dan sensasi terbakar menyerang Ye Chen. Tubuh Jian Ruxue terus membesar. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Ekspresi Ling Yundu berubah drastis. Penghancuran diri seorang ahli seperti Jian Ruxue bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh tuannya. Tuan, minggir. Dia hendak bergegas ketika dia melihat Ye Chen mengulurkan tangannya dengan tatapan acuh tak acuh. Kemudian, dia membentuk segel tangan dengan jari-jarinya, dan seberkas cahaya menyinari telapak tangannya. Auranya sangat halus, seperti makhluk abadi. Ling Yundu berhenti dan tidak bergerak. Dia memilih untuk percaya pada tuannya. Karena pihak lain bisa menjadi murid dari Myriad Dao Sword Master, dia secara alami memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, ekspresi Jian Sue sangat ganas. Haha, semuanya akan sia-sia jika aku bisa menyeret Ye Xitian, yang ditakuti oleh banyak orang di Pegunungan Kunlun, ke neraka. Meledak. Begitu dia selesai berbicara, cahaya menyilaukan keluar dari tubuh Jian Ruxue, dan energi yang terkumpul tiba-tiba dilepaskan. Energi ini begitu dahsyat sehingga bahkan para ahli alam Sein King pun tidak akan mampu menolaknya. Ye Chen pasti sudah mati. Saat energinya hendak melahap Ye Chen mengirimkan transmisi suara ke Jian Ruxue, yang jiwanya akan menghilang. Maaf, kamu mungkin melakukan kesalahan. Saya punya seorang master, namanya Lin Qingxuan. Dia adalah dokter seperti dewa yang melampaui seni bela diri. Suaranya seperti guntur, meledak di jiwa Jian Ruxue. Di zaman kuno, legenda Lin Qingxuan bergema di seluruh Pegunungan Kunlun. Pada saat itu, seni bela diri bukanlah yang paling dihormati, melainkan jalur pengobatan. Semua ahli seni bela diri harus memberi jalan kepada Lin Qingxuan. Bagaimana anak ini bisa mendapatkan warisan Lin Qingxuan yang sebenarnya? Dari sudut matanya, dia melihat telapak tangan Ye Chen turun, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menutupi area tersebut. Aura destruktif dari ledakan dirinya telah hilang sepenuhnya, dan dia merasa telah ditahan oleh kekuatan misterius. Mungkinkah ini jalan pengobatan? Dia seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Jarum perak yang digunakan anak ini untuk melukainya adalah teknik medis Dao. Sebelum Jian Ruxue sempat berpikir, kekuatan tak terlihat mengguncang tubuhnya. Kemudian, tubuhnya membengkak dan meledak menjadi kabut berdarah. Setelah itu semuanya tenang. Tubuh Ye Chen bersinar dengan cahaya kemasan. Tidak setetes darah pun menodai pakaian Ye Chen. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka benar-benar terdiam. Ini adalah jalur pengobatan. Gurunya sebenarnya telah menguasai teknik medis Dao di zaman kuno. Ling Yundu dan para ahli Sekte Pedang Segudang terengah-engah. Kekuatan tuan mereka mewakili kekuatan Sekte Pedang Segudang. Meskipun guru mereka hanyalah ahli alam transenden, mereka percaya bahwa Chen Tianli pasti akan mengasuh Ye Chen sampai dia menjadi ahli sejati. Bab 706, jangan biarkan siapapun hidup. Setelah Ye Chen melakukan semua ini, dia berbalik dan melihat Master Sekte Fang dan 50 ahli lainnya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Jika bukan karena Sekte Pedang Segudang yang datang tepat waktu, orang-orang ini pasti sudah membunuhnya. Bagaimanapun, dia bukanlah orang yang baik. Kebaikan dan belas kasihan tidak membantu sama sekali di Pegunungan Kunlun. Ling Yundu, Tuan, saya di sini. Ling Yundu maju selangkah dan membungkuk. Ye Chen berhenti selama beberapa detik, dan kemudian berkata, selain murid dan ahli Sekte Pedang Segudang, jangan biarkan siapapun hidup.
Ya Tuan. Ling Yundu berdiri dan mengacungkan pedangnya, sebagai niat membunuh yang dingin. Menutupi seluruh area, dia tampak haus darah dan gila. Ekspresi Master Sekte Fang berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka itu miliknya. Nasib akan ditentukan oleh kata-kata seorang anak kecil. Dia mengeluarkan kapak raksasa dan menatap Ye Chen. Kamu Sitian. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu bertindak sombong. Saat dia hendak mengayunkan kapaknya ke arah Ye Chen, Ling Yundu dan para tetua sekte pedang segudang turun ke arahnya. Mereka mengacungkan pedang mereka, dan pedang ki mereka melahap segalanya. Para ahli dari sekte pedang segudang juga menyapu 50 ahli, menuai nyawa kemanapun mereka pergi. Segera, sungai darah mengalir melintasi tanah. Wajah ganas Master Sekte Fang tertusuk pedang, dan kemudian semuanya menjadi tenang. Tidak ada satu jiwa pun yang tersisa di daerah itu, dan itu semua karena seorang pemuda. Ye Chen melihat pemandangan di depannya dengan acuh tak acuh. Dia menutup matanya dan naga darah di tubuhnya muncul dan melahap darah dan sisa niat membunuh untuk memberi makan dirinya sendiri. Ye Chen menyadari bahwa, saat ini, naga darah itu beberapa kali lebih besar dan auranya menjadi lebih ganas. Seiring waktu, hal itu hanya akan menjadi lebih menakutkan. Pembantaian Dao Lord pernah memberitahunya bahwa daripada mengatakan bahwa makam samsara adalah kartu trufnya, lebih baik mengatakan bahwa naga darah adalah kartu trufnya yang sebenarnya. Ketika naga darah tumbuh hingga panjang tertentu dan menjadi jasmani, dia akan mampu menguasai dunia. Raungan naga darah mengguncang sekeliling, dan menyebabkan tanah di bawah kaki mereka bergetar dan berguncang. Ling Yundu, yang terluka ringan, dan banyak pembudidaya sekte pedang segudang mendatangi Ye Chen. Tuan, saya tidak mengecewakan Anda. Ling Yundu awalnya meremehkan gagasan memiliki tuan muda seperti itu, tetapi ketika Ye Chen menunjukkan teknik medis Dao dan berkata untuk tidak membiarkan satu pun hidup, dia tahu bahwa tuannya tidak akan mati muda. Seseorang yang tegas seperti Ye Chen pasti akan mengganggu dan membawa perubahan. Pegunungan Kunlun. Mungkin kekuatan tuannya akan membuat sekte pedang segudang menjadi sekte tingkat atas. Ada terlalu banyak sekte kuat di Pegunungan Kunlun. Sekte pedang segudang selalu ingin menjadi salah satu dari 10 sekte teratas, tetapi tujuan itu tetap sulit dipahami. Namun, saat ini, masih ada harapan. Ye Chen mengangguk. Dia mengeluarkan beberapa pil dan melemparkannya ke Ling Yundu. Minumlah pil ini. Mereka akan membantu meringankan cedera Anda. Ling Yundu melihat pil di tangannya dan napasnya menjadi cepat. Terima kasih Tuan. Oh benar, Guru, sekte di sini telah hilang sama sekali. Jika seseorang ingin menyelidikinya, kemungkinan besar mereka akan mengetahui tentang Guru. Mengapa kami tidak mengumumkan kepada publik bahwa sekte pedang segudang memiliki konflik dengan kedua sekte ini dan itulah mengapa kami memusnahkan mereka. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Matanya sepertinya menyadari sesuatu. Dia memetik cabang bunga plum dan meletakkannya di tempat Jian Ruxue dan Master Sekte Fang jatuh. Kemudian, dia berkata, Anda tidak perlu disalahkan. Biarkan orang yang tidak ada yang disalahkan. Ling Yundu mengerutkan kening. Sebelum dia sempat bereaksi, Shen Sixi, yang selama ini diam, tiba-tiba berkata, bukankah Ye Sitian menggunakan cabang bunga plum ketika namanya pertama kali mengguncang Pegunungan Kunlun? Guru, apakah Anda berencana memberitahu semua orang bahwa aliansi darah dan sekte Zhenhai dihancurkan oleh Ye Sitian? Ye Sitian adalah mimpi buruk banyak sekte di Pegunungan Kunlun. Berkat ini, sebagian besar sekte di Pegunungan Kunlun takut pada bayangan Ye Sitian. Ini juga merupakan sinyal bagi sekte lain bahwa jika ada di antara mereka yang memutuskan untuk mengejarnya, mereka akan berakhir seperti kedua sekte itu. Musnah. Guru, Anda luar biasa. Ling Yundu dan murid sekte pedang segudang akhirnya mengerti, dan dipenuhi dengan kekaguman. Kalau begitu, apakah Anda ingin kembali ke sekte pedang segudang bersama kami, Tuan? Ling Yundu bertanya. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Masih ada yang harus kulakukan. Aku akan pergi ke sekte Myriad Swords, tapi tidak sekarang. Anda harus kembali ke sekte. Jika terjadi sesuatu, aku akan memberitahumu. Anda hanya perlu bersembunyi dan menunggu instruksi saya. Ling Yundu mengangguk dan hendak pergi saat Ye Chen memanggilnya. Kemudian, dia mengarahkan jarinya ke bagian depan Ling Yundu, dan seketika, aliran informasi muncul di benak Ling Yundu. Ling Yundu sangat gembira. Teknik pedang segudang Dao, penindasan pedang dan pedang asal. Ini adalah teknik bela diri sekte pedang segudang yang telah lama hilang. Guru benar-benar memberinya hal-hal yang sangat berharga.
Menguasai. Ling Yundu sangat bersemangat. Ye Chen melepaskan cengkeramannya dan memerintahkan, sekarang, kamu adalah kekuatan pertamaku di pegunungan Kunlun. Kedua teknik bela diri ini cocok untuk Sekte Pedang Segudang. Anggap saja itu sebagai hadiahku untukmu. Kalau kamu kuat, berarti aku kuat. Cari tempat ini dan pastikan tidak ada yang tertinggal. Terima kasih Tuan. Tubuh Ling Yundu gemetar. Dia berdiri dan menatap Ye Chen lama-lama sebelum memimpin para ahli Kaola Mam Aliansi Darah. Ye Chen menatap ayahnya yang tidak sadarkan diri. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pedang langit pembunuh naga dan melemparkannya ke makam Samsara. Kemudian, dia menggendong ayahnya di punggungnya. Ayah, aku akan mengantarmu pulang. Ayahnya dalam kondisi kritis dan membutuhkan perawatan segera. Puncak Kingsuan memiliki tanaman herbal dan sumber daya medis terbaik, yang akan membantunya menyelamatkan ayahnya. Setelah Ye Chen dan Ye Tianzeng pergi, semua orang dari Sekte Pedang Segudang keluar. Ling Yundu khawatir dan bahkan menggunakan teknik untuk mencari area dalam radius 10 mil. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terdeteksi, jadi semua orang pasti sudah mati. Kemudian, Ling Yundu pergi bersama para ahli sekte lainnya, meninggalkan mayat-mayat yang berdarah, dan satu-satunya cabang bunga plum. 3 jam kemudian, di altar di tempat rahasia di dalam aliansi darah, ada 11 peti mati batu. Peti mati merah di tengah mulai bergetar hebat. Bang! Tutup peti batu itu tiba-tiba pecah, dan seorang pria yang berlumuran darah tiba-tiba membuka matanya. Matanya merah dan dingin, dan dia memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Lambat laun, pria di peti mati batu itu bangkit. Dia melihat sekeliling dan dengan santai melambaikan tangannya. Peti mati yang tersisa menghilang, dan bahkan altar pun menjadi reruntuhan. Pria itu melihat tangannya dengan heran. Kekuatanku, bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Bab 707, di balik tirai. Puncak Kingsuan. Tentu saja, Ye Chen tidak tahu tentang peti mati merah di aliansi darah, dan sejujurnya, meskipun dia tahu, dia tidak punya waktu untuk menanganinya. Hal terpenting saat ini adalah membangunkan ayahnya. Dia menempatkan ayahnya di atas balok es berusia 1000 tahun di puncak Kingsuan, yang secara efektif dapat menekan aura kekacauan di tubuh ayahnya. Kemudian, Ye Chen mengeluarkan beberapa batu roh dan membentuk formasi. Dia bahkan menggunakan kipas lipat Bai Zanyuan sebagai inti formasi, meningkatkan efek formasi. Cahaya redup bersinar dan menyelimuti tubuh ayahnya. Kemudian, Ye Chen mengeluarkan puluhan jarum perak, dan menusukkannya ke berbagai titik akupuntur di tubuh ayahnya. Lusinan jarum perak bergetar hebat, dan aura es berusia ribuan tahun memasuki tubuh ayahnya melalui pori-porinya. Akhirnya, Ye Chen mengarahkan jarinya ke dahi ayahnya, dan ki aslinya melonjak. Tangannya yang lain juga tidak menganggur. Menggunakan esensi darahnya sebagai panduan, dia mengambil ramuan di atas meja dan memanipulasinya dengan lembut. Dia tidak membutuhkan kuali untuk memurnikannya. Inilah yang baru saja diajarkan Lin Kingsuan padanya. Ini berlangsung selama 3 jam penuh, dan butiran keringat muncul di dahi Ye Chen. Konsumsi ki sejati sangat intens. Untungnya, wajah pucat ayahnya kembali memerah. Usahanya efektif. Perawatannya juga Mi-2 pil realitas ilusi kuno di tubuh ayahnya, meningkatkan kecepatan larut dan dicerna. Jiwa ayahnya mulai memadat kembali. Setelah yang keempat menghilang, Ye Tianzeng tiba-tiba membuka matanya dan duduk, terengah-engah. Ye Chen juga terlempar ke belakang karena gerakan tiba-tiba ini, dan dia nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya. Ye Tianzeng melihat sekeliling dengan bingung. Dia samar-samar ingat bahwa dia berada di penjara bawah tanah. Kenapa dia belum pernah melihat tempat ini sebelumnya? Tiba-tiba, matanya menyipit saat melihat Ye Chen. Matanya melebar dan perlahan berubah menjadi merah. Chen kecil, kamu mengeluarkanku. Ye Chen tersenyum dan mengangguk penuh semangat. Ayah, bagaimana perasaanmu? Ye Tianzeng berdiri. Meskipun dia sangat lemah, tidak ada masalah besar dengan tubuhnya. Hanya saja dia sudah terlalu lama berada di atas balok es dan tubuhnya terasa sedikit mati rasa. Chen kecil, aku baik-baik saja. Benar, aliansi darah dijaga ketat. Dan ada orang Ye Hongbin itu juga, bagaimana kamu mengeluarkanku? Mata Ye Tianzeng dipenuhi kebingungan. Dia tahu bahwa Ye Chen telah menghilang selama 5 tahun dan sangat kuat. Dia bahkan telah mengeluarkan dia dan Jiang Rong dari penjara hantu di Huaxia. Namun, setelah sekian lama terkurung di aliansi darah, dia telah mendengar beberapa hal tentang situasi di pegunungan Kunlun.
Pegunungan Kunlun berbeda dengan Huaxia. Ada terlalu banyak pakar di sini, dan bahkan pakar top Huaxia mungkin tidak bisa menandingi murid sekte di sini. Ye Chen dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi pada aliansi darah. Tentu saja, dia menghilangkan banyak hal. Dari sudut pandang Ye Tianzeng, itu adalah teman Ye Chen dari sekte pedang segudang yang telah membawa banyak ahli untuk menyerang dan menghancurkan mereka. Ye Tianzeng tidak terlalu memikirkannya dan bertanya dengan penuh semangat, "Chen kecil, apakah ibumu juga ada di sini?" Ye Chen menggelengkan kepalanya. "Ayah, ibu di ibu kota. Aku akan kembali ke Huaxia nanti dan membawa ibu ke sini." Puncak Qingxuan dijaga oleh sang patriark, dan dengan bantuan formasi kuno, itu jelas jauh lebih aman daripada Huaxia. Sudah waktunya membawa ibunya dan yang lainnya ke sini. Sekarang, dia akhirnya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan orang lain. Ye Tianzeng mengangguk dan menenangkan diri. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata, "Chen kecil, apakah kamu masih ingat batu yang kuberikan padamu?" Setelah terkurung berhari-hari, sebenarnya dia memikirkan banyak hal. Alasan mengapa aliansi darah menangkapnya adalah karena batu hitam itu. Ye Chen memandang ayahnya dengan heran. Dia hendak mengeluarkannya ketika Ye Tianzeng menghentikannya. "Meskipun saya tidak tahu apa itu, karena banyak orang yang menginginkannya, Anda harus melindunginya dengan baik. Biarpun itu aku, jangan keluarkan." Sebelum kakekmu meninggal, dia berulang kali memberitahuku bahwa keluarga Ye bisa dihancurkan, tapi batu itu tidak bisa jatuh ke tangan orang lain. Dan batu ini milikmu sendiri. Ini menyangkut nasib kita semua. Juga, selama periode waktu ini, aku telah memilah apa yang kakekmu katakan kepadaku dan apa yang aku pelajari ketika aliansi darah menginterogasiku. Saya mengetahui bahwa keluarga Ye di Pegunungan Kunlun seharusnya menjadi keluarga kami yang sebenarnya, yang menjelaskan keunikan garis keturunan kami. Meskipun saya tidak tahu mengapa orang-orang di dunia seni bela diri Huaxia menguji kami sebagai memiliki akar fana, saya merasa bahwa bukan karena garis keturunan kami terlalu lemah, melainkan terlalu kuat. Begitu kuatnya sehingga peralatan yang mereka gunakan tidak memenuhi syarat untuk menguji kita. Ye Chen terkejut dengan analisis ayahnya. Setiap kata yang diucapkan ayahnya memang benar. Tidak ada kesalahan. Perairan keluarga Ye di Pegunungan Kunlun sangat dalam. Tiba-tiba, Ye Chen memikirkan sesuatu dan mengeluarkan 2 liontin giok dari makam samsara. 1 liontin giok diperoleh dari Penatua Zeng dari aliansi darah. Kata, "Kamu, terukir di batu giok ini, jadi itu pasti berasal dari keluarga Ye di Pegunungan Kunlun." Adapun bagaimana Penatua Zeng mendapatkannya saat itu tidak lagi penting. Adapun bagian lainnya, Ye Chen menemukannya di garasi rumah tua di River City. Itu disembunyikan dalam formasi di bawah Audi yang terlantar, menipu semua orang. Itu juga merupakan liontin giok dari keluarga Ye. Jika dia tidak salah, kakeknya pasti sengaja meninggalkan liontin ini, karena liontin giok ini sangat berbeda dengan liontin giok keluarga Ye lainnya. Yang satu biasa saja, sedangkan yang lainnya mengandung energi spiritual dalam jumlah besar. Duan Leiren telah memberitahu Ye Chen bahwa menilai dari energi spiritual di dalam batu giok, orang yang memilikinya pasti memiliki status yang tinggi, bahkan mungkin melebihi kepala keluarga. Memiliki liontin giok ini mungkin memberinya otoritas atas seluruh keluarga. Karena itu, Duan Leiren menyuruh Ye Chen untuk menyimpannya dengan hati-hati dan menghindarinya jatuh ke tangan orang lain. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Ye Chen salah menebak. Liontin giok ini terkait dengan identitas asli kakeknya. Begitu 2 liontin giok muncul, darah di tubuh Ye Tianzeng tiba-tiba mendidih, dan seberkas cahaya benar-benar keluar dari dahi Ye Tianzeng. Itu adalah kekuatan misterius yang melindungi Ye Tianzeng. Beberapa detik kemudian, Ye Tianzeng mengulurkan tangannya dan mencoba meraih batu giok yang berisi energi spiritual. Sayangnya, sepertinya ada semacam penghalang yang menghalangi tangannya. Seolah-olah liontin giok itu memberitahunya bahwa itu bukan miliknya. Ye Tianzeng tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambil liontin giok lainnya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan aliran informasi yang kuat tiba-tiba muncul di benaknya. Kemudian, adegan-adegan melintas secara berurutan. Mata Ye Tianzeng membelalak, wajahnya pucat. "Ayah, bagaimana perasaanmu?" Ye Chen bertanya dengan cemas. Sedetik di luar terasa seperti 10.000 tahun dalam benak Ye Tianzeng. Dengan linglung, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen dengan ekspresi yang rumit.
Dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya ingin membawanya keluar dari konflik dan hidup mengasingkan diri di kota kecil di Huaxia. Dia juga mengerti mengapa ayahnya membuat rencana besar untuk Ye Chen. Bab 708, Kamu Fudong. Ayah, ada apa? Kamu tiba-tiba merasa sedikit berbeda. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata. Ye Tianzeng sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan kemudian tanpa sadar bertanya, Chen kecil, apakah kamu punya rokok? Ye Chen tercengang. Ayahnya telah berhenti merokok selama 10 tahun. Kenapa dia tiba-tiba ingin merokok? Juga, apa yang terjadi dengan Liontin Giok dan ayahnya tadi? Ye Chen mengeluarkan sebungkus rokok dari makam samsara, lalu mengocoknya dan menyerahkannya kepada ayahnya. Dia menyalakannya dengan api dari ujung jarinya. Ye Chen hendak menyalakannya untuk dirinya sendiri ketika Ye Tianzeng mengambilnya. Untuk apa kamu merokok? Ye Chen terdiam. Ye Tianzeng bersandar pada balok es berusia 1000 tahun untuk waktu yang lama, dan ketika dia sedang menghabiskan setengah rokoknya, dia berkata, Chen kecil, saya ingin pergi ke keluarga Ye di pegunungan Kunlun. Ye Chen tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Meskipun keluarga Ye kuno sudah tidak ada lagi, keluarga Ye di pegunungan Kunlun tidak bisa diremehkan. Dari apa yang Ye Hongbin dan Jian Ruxue katakan, keluarga Ye di pegunungan Kunlun berbahaya dan bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh sekte biasa. Selain itu sangat misterius. Yang terpenting, kepergian kakek dari keluarga Ye kemungkinan besar ada hubungannya dengan orang-orang di sana. Oleh karena itu, pergi ke sana sama saja dengan memasuki sarang singa. Ye Tianzeng melirik Ye Chen dan melanjutkan, apakah kamu tahu alasan sebenarnya mengapa kakekmu pergi? Ye Chen menggelengkan kepalanya. Ye Tianzeng mengibaskan abu rokoknya dan berkata, kakekmu benar-benar diusir. Dantiannya dihancurkan oleh orang-orang dari keluarga Ye di pegunungan Kunlun, dan budidayanya lumpuh. Jari Ye Tianzeng gemetar saat dia berbicara. Adegan di benaknya masih jelas. Pemilik sebelumnya dari Liontin Giok ini telah menyaksikan semuanya. Ye Tianzeng tidak hanya melihat dantian ayahnya dihancurkan, tetapi dia bahkan melihat ibunya terluka parah akibat pukulan seorang pria. Adegan yang menyayat hati ini hampir menghancurkannya. Dia juga melihat mereka berdua memberinya 2 pil. Meskipun dia tidak tahu pil apa itu, dia tahu dari ekspresi sedih orang tuanya bahwa pil ini tidak ada bedanya dengan racun. Suara dingin terdengar di telinganya. Kamu tidak punya hak untuk memperebutkan kekuasaan di keluarga Ye. Prinsip yang Anda lindungi juga menggelikan. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian berdua harus meninggalkan keluarga Ye dan menghilang dari pandanganku. Selain itu, kedua pil tersebut akan membatasi umur Anda hingga beberapa dekade. Setelah beberapa dekade, kalian berdua akan mati, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkanmu. Saat itu, saya akan mengirim seseorang untuk mengambil abu Anda. Bagaimanapun, kamu adalah pewaris pertama keluarga Ye. Sayang sekali kamu bertemu denganku. Saya lebih memenuhi syarat untuk mengambil alih komando keluarga Ye daripada Anda dalam hal keterampilan dan kekuatan. Sekarang, pergilah. Anda dan keturunan Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk memasuki wilayah keluarga Ye. Benar, mungkin kamu bahkan tidak punya keturunan. Bahkan jika kamu melakukannya, mereka mungkin akan menjadi orang sia-sia yang tidak bisa berkultivasi. Ye Tianzeng terbakar amarah. Orang yang melakukan semua ini adalah seorang pria bernama Ye Fudong, yang juga merupakan kepala keluarga Ye di pegunungan Kunlun saat ini. Sejak dia tinggal di River City, Ye Tianzeng sering memperhatikan ekspresi ibunya yang berubah, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit. Dia pikir itu adalah masalah usia tua, tapi dia tidak menyangka itu adalah perbuatan pria ini. Tidak lama setelah Ye Chen lahir, orang tua Ye Tianzeng pergi satu demi satu. Itu terlalu kebetulan. Pada tahun-tahun itu, lelaki tua itu telah membawa Ye Chen ke banyak tempat. Ye Tianzeng tidak mengerti alasannya, tapi sekarang akhirnya menjadi jelas. Ayahnya telah menderita selama bertahun-tahun karena dia ingin Ye Chen memutus siklus nasib keluarga mereka. Dia ingin Ye Chen mengambil kembali apa yang telah hilang 100 kali lipat. Ye Tianzeng merokok lagi dan memberitahu Ye Chen semua yang dia ketahui. Pada saat ini, Ye Chen mengepalkan tinjunya erat-erat, pembuluh darahnya menonjol. Naga darah itu keluar dari tubuhnya dan berputar-putar di langit sambil mengaum. Langit di atas puncak Qingxuan tertutup awan gelap. Pada akhirnya, Ye Tianzeng mematikan rokoknya dan berkata kepada Ye Chen, lupakan, masalah ini tidak bisa diburu-buru. Chen kecil, kamu hanya perlu mengingat nama itu. Kakekmu telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun,
jadi kami tidak bisa membiarkan rencananya gagal saat ini. Mata Ye Chen memerah. Dia mencengkeram liontin giok di tangannya dengan erat. Liontin giok itu sepertinya merasakan kemarahan Ye Chen dan bersinar dengan cahaya berdarah. Ayah, karena kamu telah melihat adegan itu, apakah kamu tahu tingkat kultivasi Ye Fudong? Ye Chen tiba-tiba bertanya. Ye Tianzeng mengangguk, beberapa dekade yang lalu, budidaya Ye Fudong tampaknya telah mencapai alam raja asal tingkat ke-8. Pada saat ini, Ye Chen akhirnya merasakan betapa tidak berartinya dia. Dia mengetahui sistem budidaya pegunungan Kunlun dengan sangat baik. Alam penempaan tubuh, alam pembuka jiwa, alam transformasi Qi, alam kesatuan, alam jiwa sejati, alam kenaikan abadi, alam transenden, alam suci, alam raja suci, alam asal Dao, dan seterusnya. Setiap wilayah memiliki 9 tingkat. Kini, setelah ia mencapai alam transenden, ia mampu menghancurkan para penggarap alam suci di pegunungan Kunlun, dan bahkan mengalahkan ahli alam suci raja jika ia menggunakan kartu asnya. Namun, Rilem Raja Asal adalah jembatan yang terlalu jauh untuk dilintasi. Dia memang memiliki makam samsara yang menantang surga. Namun, kekuatan makam samsara sama dengan miliknya. Oleh karena itu, kekuatan makam samsara dibatasi oleh kekuatannya sendiri. Di sana, saat ini, hal terpenting adalah meningkatkan kekuatannya. Setelah memikirkannya dengan matang, Ye Chen memandang Ye Tianzeng dan berkata dengan serius, "Ayah, beri aku waktu beberapa bulan. Jika saatnya tiba, aku akan membawamu dan ibu ke sana." Beberapa orang berpikir bahwa mereka berada di atas semua orang dan mengendalikan segalanya. Ketika saatnya tiba, aku akan menunjukkan kepada mereka seperti apa murka yang sebenarnya. Saya awalnya tidak peduli dengan keluarga Ye di pegunungan Kunlun, tapi sejak itu, Ye Fudong bahkan melarang keturunan kakek memasuki keluarga Ye, maka saya tidak hanya harus pergi ke sana, tetapi saya juga harus secara pribadi mengambil alih kendali keluarga Ye. Aku akan menariknya turun dari posisinya dan membuatnya merasakan seperti apa rasanya. Pada saat ini, niat membunuh Ye Chen meletus. Naga darah turun dari langit dan bergegas ke tubuh Ye Chen. Di sisi lain, liontin giok di tangan Ye Chen berkedip dengan cahaya aneh, yang dengan cepat menghilang tak lama kemudian. Liontin giok itu diukir dengan naga darah dewa yang menyapu dunia. Dua kata muncul di belakang liontin giok. Kamu Chen. Tanpa disadari, batu giok ini sebenarnya telah mengenalinya sebagai tuannya. Ye Tianzeng menatap Ye Chen dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah. Saat suasana semakin berat, seseorang mengetuk pintu, dan suara leluhur puncak King Xuan tiba-tiba terdengar. Tuan Ye, apakah Anda di dalam? Aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan denganmu. Baru saja, saya menggunakan formasi pengorbanan darah untuk mendeteksi keberadaan Master Sekte dari Sekte Dewa Medis. Ketika Ye Chen mendengar ini, amarahnya mereda, dan dia segera membuka pintu. Masuk. Keberadaan tuannya sangat penting baginya. Bab 709, Berita Semangat. Ketika sang patriark melihat bahwa pintu akhirnya terbuka, dia buru-buru masuk. Ketika dia melihat Ye Tianzeng, dia sedikit terkejut. Ekspresinya sangat aneh. Dia baru saja keluar dari pengasingan dan tentu saja tidak tahu bahwa Ye Chen telah pergi ke aliansi darah, apalagi apa yang terjadi di aliansi darah. Jika dia mengetahuinya, dia akan lebih terkejut lagi. Ya, ini. Ye Chen langsung melanjutkan. Dia adalah ayah saya. Dia akan tinggal di puncak King Xuan untuk sementara waktu. Anda akan bertanggung jawab atas keselamatannya. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Sang patriark tercengang. Dia ingat dengan jelas bahwa ayah Ye Chen dipenjara di aliansi darah. Bagaimana dia tiba-tiba muncul di sini? Apakah aliansi darah setuju untuk melepaskannya? Dia hendak menyambut Ye Tianzeng ketika Ye Chen berkata, "Mari kita mulai bisnis." Sang patriark memandang Ye Chen dan mengeluarkan pelat formasi. Kemudian, dia membuat segel tangan dengan jari-jarinya, dan titik cahaya langsung berkedip di pelat formasi. Cahaya yang dipancarkannya lemah. Tuan Ye, titik cahaya ini melambangkan tuanmu. Bagian tengah pelat formasi adalah puncak King Xuan. Berdasarkan itu, tuanmu seharusnya berada di Gunung Hijau Giok. Mengapa tuanku pergi ke Jade Green Mountain? Dan apa istimewanya tempat ini? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Sang patriark ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata, area Gunung Giok Hijau agak istimewa. Itu juga disebut tanah pembantaian. Sangat sulit juga bagi pasukan gabungan pegunungan Kunlun untuk memantau dan mengawasi tempat itu.
Lambat laun, ini menjadi surga bagi orang-orang dengan identitas khusus. Beberapa orang yang diburu atau dicari oleh sekte berkumpul di sana, dan akhirnya berkembang menjadi seperti sekarang ini. Sekarang sangat makmur. Setelah kamu masuk, sekte di belakangmu tidak akan dapat membantumu. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Tempat itu bahkan lebih kejam dari kebanyakan tempat di pegunungan Kunlun. Berdasarkan pengetahuan saya, ratusan orang meninggal di sana setiap hari. Di tempat ini, nyawa manusia adalah hal yang paling tidak berharga. Tentu saja, peluang di sana jauh lebih besar daripada kebanyakan tempat di pegunungan Kunlun. Ye Chen mengerutkan kening. Dia tahu kepribadian tuannya. Majikannya membenci tempat pembunuhan semacam ini, dan memiliki temperamen dingin dan bebas yang tidak sesuai dengan suasana tempat ini. Mengapa dia pergi ke sana? Sang Patriark melirik Ye Chen dan melanjutkan, Tuan. Ya, ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu. Gunung Hijau Giok adalah tempat yang harus Anda lewati untuk memasuki Sekte Dao. Aku benar-benar tidak yakin apakah tuanmu akan menemukan Sekte Dao atau ke tanah pembantaian untuk mencari peluang. Tapi Tuan Ye, jangan khawatir. Titik cahaya berkedip, yang berarti tuanmu akan baik-baik saja untuk saat ini. Saya dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya setidaknya selama 10 hari. Bagaimana setelah 10 hari? Ye Chen bertanya. Sang Patriark menghela nafas panjang. Dia awalnya ingin menyembunyikannya, tapi pada akhirnya memilih untuk mengatakannya. Dia akan menghadapi bencana. Ini juga salah satu alasan kenapa aku datang kepadamu dengan tergesa-gesa. Ye Chen tidak bereaksi banyak. Sebaliknya, dia sangat tenang. Mengerti. Ya, aku sudah melepaskan diri dari kekangan puncak Kingsuan. Mengapa saya tidak melakukan perjalanan ke tempat itu dalam beberapa hari dan mencoba menemukan tuanmu? Ye Chen melambaikan tangannya. Tidak perlu untuk itu. Kamu tinggal di sini saja dan lindungi ayahku. Serahkan sisanya padaku. Aku akan ke Huaxia. Setelah saya kembali, saya akan pergi ke Jade Green Mountain. Karena tuannya tidak dalam bahaya untuk saat ini, dia akan membawa ibunya ke sini dulu. Bagaimanapun, dia telah berkultivasi siang dan malam hanya agar dia bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Belum terlambat untuk pergi ke Jade Green Mountain setelah dia kembali. Tepat pada saat ini, sebuah berita mengejutkan menyebar dan mengguncang seluruh pegunungan Kunlun. Pegunungan Kunlun tidak memiliki media sosial, tetapi mereka memiliki berita roh Kunlun, yang mirip dengan surat kabar. Spirit News menerbitkan semua peristiwa besar yang terjadi di pegunungan Kunlun, dan seseorang bahkan dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk melihat beberapa proyeksi gambar yang tersimpan di dalamnya. Setiap sekte dan kekuatan di pegunungan Kunlun akan menerima berita roh Kunlun secara teratur, karena isinya meliput berbagai hal yang terjadi di pegunungan Kunlun, baik itu pembukaan alam mistik atau sekte tertentu yang mendapatkan murid jenius hingga dendam dan dendam, pertempuran antar sekte. Namun, berita hari ini sepenuhnya didominasi oleh satu berita, dua sekte dari sekte Kunlun dimusnahkan secara brutal. Pemimpin aliansi darah, Jian Ruxue, dan ratusan tetua serta murid semuanya terbunuh. Master sekte-sekte Zenhai dan puluhan muridnya juga dimusnahkan. Tidak ada yang selamat. 1 jam sebelum kejadian, Jian Ruxue telah mengaktifkan perintah berburu 100 sekte dan memberitahu mereka bahwa Ye Xitian telah ditemukan. Pada saat yang sama, dia meminta bantuan. Ketika sekte lain tiba di aliansi darah, mereka melihat pemandangan yang tak terlupakan. Lautan darah dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pembantaian yang kejam, tidak seperti yang pernah terjadi di pegunungan Kunlun dalam 100 tahun terakhir. Satu-satunya cabang bunga plum adalah satu-satunya petunjuk, tapi semua orang tahu apa yang diwakili oleh cabang bunga plum itu. Kamu Xitian. Mimpi buruk itu muncul kembali. Tekanan yang tak terlihat sepertinya menyelimuti pegunungan Kunlun, dan ada suasana termenung di udara. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui melanda mereka. Hanya dalam 10 hari, keluarga Li, keluarga Gao, sekte Zenhai, dan aliansi darah semuanya hancur atau mendapat pukulan telak. Siapa yang tahu siapa yang berikutnya? Setelah berita itu dikirim, Sekte Qingyang, yang telah mengeluarkan perintah berburu 100 sekte, mengumumkan penarikan mereka. Sekte Lin Yun mengumumkan penarikan mereka. Kemudian, 90 sekte yang tersisa mengumumkan bahwa mereka tidak akan pernah memburu Ye Xitian. Bahkan ada sekte yang bersedia merekrut Ye Xitian, menawarkan berbagai sumber daya berharga dan posisi tinggi. Yang lebih aneh lagi adalah jumlah pohon plum di pegunungan Kunlun tiba-tiba berkurang.
Berbagai sekte meminta para tetua dan muridnya menebang semua pohon plum dalam radius 10 mil dari wilayah mereka, dan sekarang, pohon plum menjadi pertanda buruk. Siapa yang mengira hal seperti itu mungkin terjadi? Di wilayah keluarga Ji, Ji Siking melihat berita roh di tangannya dan mengerutkan kening. Sekte Zenhai dan aliansi darah bahkan tidak bisa mengalahkan satu orang. Dari mana asal Ye Xitian? Mengapa tidak ada kabar tentang orang ini selama 20 tahun? Dan mengapa dia tiba-tiba muncul sekarang? Apakah dia bertahan selama 20 tahun hanya untuk hari ini? Orang macam apa dia? Dia menghela nafas panjang dan melihat ke pintu tidak jauh. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sudah hampir sehari sejak Lin Ruhai masuk, tapi masih belum ada kabar. Dia tidak tahu apakah ayahnya akan bangun. Saat ini, Jilin melihat isi berita roh dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, jika kamu menghadapi Ye Xitian, seberapa percaya diri kamu? Anda adalah jenius ketujuh yang tiada taranya dalam sejarah pegunungan Kunlun yang mencapai alam asal pada usia 20 tahun." Ji Siking menggelengkan kepalanya. Tidak perlu membandingkan. Anda hanya akan tahu jika Anda melihatnya. Ada terlalu banyak rumor. Beberapa orang mengatakan bahwa Ye Xitian adalah seorang kultivator alam Raja Suci, namun ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator alam asal. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia telah mencapai kerajaan asal. Orang ini terlalu aneh, dan terlalu banyak misteri yang mengelilinginya. Dilihat dari tingkah lakunya, dia memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh. Dia mungkin pria kasar berjanggut. Jilin memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata, bahkan jika dia memiliki janggut lebat, dia masih lebih baik daripada pemuda cantik Ye Chen itu. Ye Chen sangat menyebalkan. Meski kekuatannya meningkat sedikit, kulitnya menjadi lebih tebal. Terakhir kali, dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah Ye Xitian. Jika saya tidak bijaksana dan cukup kuat untuk mengungkapnya, saya pikir orang ini akan menipu orang. Ketika Ji Siking mendengar nama Ye Chen, tatapan rumit melintas di matanya. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa Ye Chen adalah Ye Xitian. Perbedaan keduanya terlalu besar. Ngomong-ngomong, kamu pergi ke Huaxia untuk memberikan token giok itu kepada Ye Chen, kan? Acara tahunan akan segera dimulai lagi. Dengan kekuatan Ye Chen saat ini, dia seharusnya tidak sengsara seperti dulu, kan? Bab 710, Token Giok. Token Giok. Baru pada saat itulah Jilin mengingat hal itu. Dia mengangguk dan berkata, "Saudari, saya telah menyerahkan token giok itu kepada Ye Chen. Saya hanya tidak tahu apakah dia akan pergi. Kekuatannya saat ini memang lumayan, tapi kelemahan terbesarnya adalah dia belum lama berkultivasi, dan dia memiliki akar yang fana. Selama jangka waktu ini, meskipun kekuatan Ye Chen telah menumbangkan pemahaman Jilin tentang dirinya, dia tetap tidak menganggapnya tinggi dalam hal itu. Ini adalah pertarungan seni bela diri, di mana para pahlawan bertarung demi supremasi. Ada peluang yang tak terhitung jumlahnya, dan itu juga merupakan cara terbaik untuk menguji kejeniusan seni bela diri di pegunungan Kunlun. Saat itu, Ji Siking juga menjadi terkenal berkat hal ini. Apalagi 4 tahun lalu, keduanya baru pertama kali bertemu Ye Chen. Saat itu, Ye Chen berada di tahun pertamanya di pegunungan Kunlun, dan sedang berjuang. Master Sekte dari Sekte Dewa Medis tahu bahwa keinginan Ye Chen untuk membalas dendam terlalu kuat. Dia mencoba membujuknya berkali-kali, tetapi tidak bisa menghapus kemarahan di hati Ye Chen. Dia tidak bisa mengajari Ye Chen seni bela diri, jadi dia hanya bisa membawa Ye Chen ke 100 sekte untuk melihat apakah mereka akan menerima Ye Chen. Dia berharap seseorang bisa mengajari Ye Chen seni bela diri. Sayangnya, akar fana Ye Chen adalah penghalang yang tidak dapat diatasi untuk perekrutannya, dan tidak ada sekte yang mau menerima sampah yang tidak akan memiliki prestasi apapun di masa depan. Kultivasinya tidak tinggi, dan ia tidak memiliki potensi. Tidak ada lagi yang bisa dilihat. Ye Chen menolak untuk mempercayainya dan sangat ingin membuktikan dirinya. Pertarungan jenius tahunan antara berbagai sekte adalah kesempatan terbaik. Yang terpenting, begitu seseorang masuk dalam 50 besar, mereka akan memenuhi syarat untuk mendapatkan peluang besar dan dukungan dari sekte teratas. Sebagian besar orang yang bertarung tidak melakukannya demi kesempatan, tetapi untuk dukungan dari sekte teratas. Master Sekte dari Sekte Dewa Medis telah menyelamatkan tetua sekte yang berada di ambang kematian, dan dia telah menerima token giok. Jika tidak, dengan menurunnya pengaruh dan kekuatan Sekte Dewa Medis, tidak mungkin mereka mendapat kuota. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi masih memberikan token giok itu kepada Ye Chen,
berharap Ye Chen dapat melihat ahli sejati pegunungan Kunlun dan menyadari kebenaran dari realitasnya. Namun, dia tidak menyangka Ye Chen akan memaksakan caranya sendiri. Dia tidak hanya ingin menyaksikan pertarungan di puncak, tetapi dia juga ingin mendaftar untuk kompetisi tersebut. Mengejek dan mengutuk, dan sangat meremehkan. Hasilnya jelas sekali. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk pergi jauh. Dia dijatuhkan dari panggung oleh beberapa orang. Beberapa orang bahkan siap melumpuhkannya. Untungnya, Ji Siking muncul dan turun tangan. Tahun itu, Ji Siking menjadi juaranya, dan ketenarannya mengguncang pegunungan Kunlun. Dia adalah dewi para ahli muda yang tak terhitung jumlahnya dan dihormati oleh puluhan ribu orang. Namun, dewi yang sama inilah yang secara terbuka ingin melindungi Ye Chen. Tidak ada yang berani menghentikannya. Semua orang gempar. Jika mata bisa berubah menjadi belati, Ye Chen pasti sudah berlubang saat itu. Karena kejadian inilah keburukan Ye Chen bertambah. Bahkan ada suatu masa ketika dia sepopuler Ye Zitian. Hanya saja yang satu terkenal sampah, sedangkan yang lain terkenal kuat. Pada saat ini, Jilin terbangun dari lamunannya dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia bertanya pada Ji Siking, ngomong-ngomong, "Kakak, apakah kamu masih akan berpartisipasi?" Ji Siking menatap Jilin dan menggelengkan kepalanya. "Mari kita bicarakan masalah ini nanti. Jika masih belum ada ahli top dari pegunungan Kunlun yang bersedia melangkah maju, apa gunanya saya berpartisipasi? Juga, panitia penyelenggara telah meminta pendapat saya. Jika saya tidak berpartisipasi, saya mungkin harus menjadi juri. Tidak apa-apa. Jika saya seorang hakim, orang-orang itu mungkin tidak akan mempersulit Ye Chen. Namun, saya merasa masalah ini tidak sederhana. Little Lin, menurutmu apakah Ye Zitian akan berpartisipasi?" Jilin hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar suara berderit. Kemudian, pintu kamar ayahnya terbuka, dan Lin Ruhai keluar. Saat ini, wajah Lin Ruhai pucat. Yang jelas, melakukan pengobatan dalam waktu yang lama telah menghabiskan kultivasinya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Ji Siking muncul di depan Lin Ruhai. "Senior Lin, terima kasih atas kerja kerasmu. Bagaimana kabar ayahku sekarang?" Lin Ruhai menghela napas, ekspresinya agak serius. "Nona Ji, saya sudah mencoba yang terbaik. Ayahmu bisa bangun, tapi masih ada masalah besar. Jiwanya terluka parah, dan itu sangat merepotkan. Bahkan jika dia bangun, kecerdasannya mungkin terbatas pada anak-anak, dan akan sangat sulit untuk pulih." Ji Siking tercengang. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior Lin, jika aku tidak salah, kamu masih punya cara untuk menyelamatkannya, kan?" Lin Ruhai mengangguk. "Hanya ada satu pil di dunia yang dapat menyelamatkan jiwa yang terluka. Pil realitas ilusi kuno," tiba-tiba Ji Siking berkata. Lin Ruhai mengangguk. "Ya, itu dia. Namun, pil ini hanya ada pada zaman kuno, dan sangat sulit mendapatkannya sekarang. Namun, Nona Ji, Anda tidak perlu khawatir. Meskipun pil realitas ilusi kuno adalah yang terbaik, saya masih memiliki beberapa metode pengobatan untuk ayahmu." Ji Siking tidak melanjutkan berbicara. Dia menyadari bahwa dia masih tidak bisa menghindari mencari dan bertemu Ye Zitian. Di seluruh pegunungan Kunlun, satu-satunya berita tentang pil realitas ilusi kuno muncul ketika pil itu dibeli oleh Ye Zitian. Meskipun pilnya tidak lengkap, Ye Zitian pasti punya alasan untuk membelinya. Ji Siking tersenyum. "Senior Lin telah bekerja keras. Saya sudah meminta para pelayan untuk menyiapkan jamuan makan. Nona Ji, masih ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan di puncak Kingsuan, jadi saya harus kembali secepat mungkin." Lin Ruhai menggelengkan kepalanya. "Saya juga bisa bertanya kepada leluhur apakah dia memiliki resep pil realitas ilusi kuno. Kalau begitu aku harus merepotkan Senior Lin." Setelah Lin Ruhai pergi, Ji Siking dan Jilin buru-buru memasuki ruangan. Warna kulit ayah mereka jelas membaik. Jika dia benar-benar ingin bangun, dia bisa. Namun, sekarang karena ada masalah dengan jiwa sucinya, bangun juga merupakan siksaan. "Kakak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Jilin mengangkat kepalanya dan bertanya dengan cemas. Jisi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melambaikannya dengan lembut. Auranya menyebar, dan tanah berubah menjadi es. Suara dinginnya terdengar di seluruh ruangan. "Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Ji tidak akan mengeluarkan biaya apapun untuk menemukan Ye Zitian. Aku ingin setiap tempat yang pernah dikunjungi Ye Zitian. Aku tidak percaya orang hidup seperti Ye Zitian bisa menghilang secara ajaib. Juga,
Jilin, pergilah ke Huaxia dan lihatlah. Pasti ada alasan mengapa Ye Xitian muncul di sana untuk pertama kalinya. Iya kakak, Jilin mengangguk. Tiba-tiba, sebuah sosok terlintas di benaknya. Kakak, Ye Chen akrab dengan Huaxia. Mengapa saya tidak pergi ke puncak Kengsuan untuk menemukan Ye Chen dulu? Ji Siking menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Mungkin Ye Chen sedang mengasingkan diri sekarang untuk mempersiapkan kompetisi. Jangan ganggu dia.